Ya, baru juga reda sebentar saja, pandemi kini justru dilaporkan kembali lonjakan kasus COVID-19 yang mana mulai terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan istilah zona merah pun kembali muncul karena adanya peningkatan kasus COVID-19 di daerah tertentu yang menurut data jumlah kasusnya lebih tinggi ketimbang daerah lain. Mengapa hal ini juga bisa terjadi lagi dan membuat seakan pandemi tak mau pergi dari bumi ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam kasus COVID meledak lagi, pandemi kapan berhenti? Nah, ada kita mengamati ataupun melihat menurut data yang kami himpun dari website resmi pemerintah terkait lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di mana per hari kemarin 8 November 2022 tambahan kasus COVID-19 RI menembus jumlah kasus harian mencapai 6.601 kasus per harinya. Dari angka ini menambah total akumulasi ataupun total keseluruhan kasus COVID-19 yang ternyata juga telah mencapai 6.531.721.000 kasus. Di sini memang melihat ini per 8 November 2022 atau di hari kemarin datanya untuk kasus meninggal karena COVID-19 pun juga bertambah. Jumlahnya ada di 38 orang kasus meninggal dunia ataupun pasien COVID-19 yang meninggal dunia menjadikan total kasus meninggal COVID-19 di Indonesia menjadi sebanyak 158.909 orang meregang nyawa karena COVID-19. Namun data lain juga menunjukkan bahwa jumlah pasien sembuh juga ikut bertambah atau berada di angka 3.197 pasien sembuh atau dengan total seluruhnya akumulasinya pasien sembuh telah mencapai 40.852 orang. Dari angka-angka ini, lalu daerah mana yang juga terdeteksi masuk dalam zona merah dan perlu menjadi perhatian pula bagi masyarakat saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Anda mengamati juga terkait peta sebarannya atau daerah yang kini menjadi sorotan karena masuk dalam zona merah COVID-19 adalah Kelurahan Menteng Atas, Jakarta Selatan yang mana ini juga menjadi sorotan. Mengingat juga kondisi ini terungkap dalam peta pengendalian wilayah skala RT selama periode 31 Oktober hingga 6 November 2022 seperti yang dipublikasikan oleh laman resmi pemerintah dalam coronajakarta.go.id. Merujuk pada peta tersebut, terdapat satu zona merah di DKI terlihat di RT 2 RW 10 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Sementara itu kasus aktif yang tercatat ada sebanyak 9 orang di wilayah tersebut. Lalu juga memang ada jumlah rumah dengan kasus aktif ada sebanyak 6 rumah dengan kasus aktif di wilayah Menteng Atas, Jakarta Selatan. Dengan kembali melonjaknya kasus COVID-19 ini pun, lagi dan lagi pemerintah juga kembali memperpanjang masa pemberlakuan PPKM Jawa Bali selama 2 pekan ke depan. Sementara untuk non-Jawa Bali, angkanya lebih panjang lagi, waktunya lebih panjang lagi, diperpanjang hingga 1 bulan ke depan lamanya. Sepertinya juga tak habis-habis kasus COVID-19 ini. Lalu kapan untuk proyeksi puncak kasus dari lonjakan yang terjadi saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, Anda mengamati juga dari berbagai statement yang dilontarkan begitu ya, baik dari pemerintah ataupun dari para pakar, di mana dari kembali melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air, beberapa waktu terakhir ini ternyata puncak kasusnya belumlah akan terjadi dalam waktu dekat ini. Atau menurut proyeksi dari Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadisadikin, di mana puncak kasus COVID-19 dari lonjakan yang ada kini akan terjadi pada 1,5 bulan ke depan. Nah, ini masih 1,5 bulan lagi puncak kasus COVID-19 RI terjadi. Dan mayoritas lonjakan kasus ini juga disebabkan oleh 3 subvarian baru dari Omicron, yaitu ada BA.275, lalu ada BQ1 dan juga XBB yang sebetulnya lebih sering terdengar begitu ya, karena memang sering muncul di laman media sosial kita. Dan juga memang ini juga disebut-sebut walaupun dijelaskan pula dalam subvarian Omicron kali ini gejala yang ditimbulkan tidak terlalu berat, tapi memang seperti orang yang terinfeksi ini akan merasakan batuk, pilek, demam dalam beberapa hari. Dan sejauh ini hasil observasi gejala untuk sesak nafas tidak terjadi dalam subvarian baru Omicron ini, ketiga subvarian ini. Namun perlu diperhatikan juga mengapa kini lonjakan kasus terjadi, karena memang dikarenakan subvarian ini sangatlah cepat dalam penularannya ataupun penyebarannya ketimbang subvarian lain pendahulunya. Hal inilah yang membuat pemerintah kembali menggalakkan lagi dan meningkatkan capaian vaksinasi bagi masyarakat yang masih belum divaksin hingga saat ini. Karena
apabila kita merujuk data juga per Oktober 2022 saja untuk tingkat vaksinasi dosis ketiga di tanah air baru mencapai 27,60% saja dari target. Disinilah pemerintah juga menghimbau agar tidak terjadi gejala yang parah pada pasien terinfeksi. Sedianya, masyarakat yang belum melakukan vaksin booster dapat menuju tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Ya, memang sebetulnya banyak orang sudah lelah ya, saya pun juga sudah lelah dengan pandemi COVID-19 yang terjadi dan segala macam dampak yang ditimbulkan. Hanya satu harapan kita semua tentunya agar memang pandemi cepat berlalu, kesehatan masyarakat terjaga selalu, dan ekonomi bangsa ikut melaju.